Ain Daniel. Be- Hah? Hmm? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil allam alladzi 'allama bil qalam 'allama al insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi al-kiram, amma ba'd. Nah, tapi kita sampai di pembahasan nawasikh sekarang ya. Nah, ma huwa ta'rif al-mubtada arham? Al-ism al-marfu'u. Nah, mubtada itu isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafziyah. Nah, isim marfu', isim maksudnya isim sharih atau ghairus sharih, mawal bis sharih. Nah, dan kita lupa tekankan kemarin, isim yang dimaksud adalah biasanya isim apa? Ma'rifah, ya. Mubtada itu biasanya isim ma'rifah. Jadi mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat, marfu' kosong dari amil-amil lafziyah, kosong dari amil-amil lafziyah. Nah, kosong dari amil yang nampak, sebab mubtada dia amilnya adalah ibtida, amil yang ma'nawiyah. Nah, kemudian khabar, anda khali khabar musnad ilal mubtada. Nah, wal ismul marfu musnadun ilal mubtada, dia isim marfu disandarkan kepada mubtada. Maksudnya sifat yang disandarkan pada mubtada. Zaidun maridun, sifat sakit disandarkan kepada Zaid. Zaidun qaimun, Zaid berdiri, berarti sifat berdiri disandarkan pada Zaid. Dan dengannya makna mubtada menjadi sempurna. Wa bihi yatimmu makna al-mubtada, dengan khabar makna mubtada itu menjadi sempurna. Itu ciri-cirinya. Nah, jelas ya. Jadi nanti kalau praktek hal-hal yang seperti itu harus dihadirkan. Jadi dia harus isi marfu sandarkan kepada mubtada, yaitu sifat yang sandarkan pada mubtada, dan dia apa? Dengannya makna mubtada menjadi sempurna. Jadi kalau disebutkan khabar berarti sempurna makna mubtada. Taib. Kemudian sudah kita sebutkan khabar, berapa azam khabar yang bisa jadi khabar? Secara umum atau secara rinci ada berapa yang bisa jadi khabar? 3, apa itu? Mufrad. Ada 5 atau 3?
Bisa. Kalau 5 apa saya? Hah? Zaraf. Jumlah apa itu? Jumlah itu namanya. Jumlah apa? Fi'il bersama dengan fa'ilnya. Jumlah apa namanya? Hah? Jumlah. Kan jumlah terbagi 2. Jumlah apa? Hah? Fi'liyah. Terus apa lagi? Berarti jumlah ismiyah. Namun khobar itu ada 5, mufrad, kemudian jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sibul jumlah itu jar majrur dan dzarf. Dihafal ya. Dihafal murajaah. Nah, dihafal, jangan hanya ditulis. Nah, kemudian kalau mubtada kan dia zahir dan mudmar. Saya kira mudah. Yang zahir itu ya ma'ruf. Kalau yang dhamir, mubtada yang dhamir apa dia? Yahya. Dhamir apa yang bisa jadi mubtada? Dhamir rafa munfasil. Huwa, huma, hum. Namanya apa? Dhamir rafa munfasil. Taib. Semangat ya, menghafal. Nah, untuk belajar harus menghafal supaya mudah dipraktekkan, dan intinya harus semangat, konsisten, dan sebenarnya pemicu semangat dalam belajar yang terbesar itu adalah seorang mengharapkan apa yang di sisi Allah, mengharapkan negeri akhirat. Dia bayangkan tentang hal-hal yang ada di surga dan di negeri akhirat. Dia belajar bukan sekedar datang belajar, tapi dia niatkan memang karena Allah, dan dia harapkan pahala di sisi Allah. Itu pemicu paling besar dalam semangat. Ya, ketika negeri akhirat itu sesuatu yang terpampang di kedua matanya, senantiasa hadir di hadapannya, di dalam pikirannya, maka akan ringan itu cobaan-cobaan dunia, ucapan-ucapan orang, irham, orang-orang yang mengatakan begini dan begini, masa depannya tidak menentu atau masa depannya suram karena fokus belajar agama. Ya, tapi kalau dia pikirkan negeri akhirat, sesuatu yang menjadi ujian dunia itu akan ringan baginya. Ya, taruhlah misalnya kita ditakdirkan hidup susah gara-gara menuntut ilmu, tapi ini sebenarnya tidak terjadi. Tapi taruhlah kita susah gara-gara menuntut ilmu, kita jadi hidup susah. Ya, tapi jika dengan hal tersebut kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah merupakan balasan yang justru lebih baik. Ya, karena kalau kita hidup di dunia, taruhlah kita susah 60 tahun kita hidup susah, tapi setelah itu bahagia selama-lamanya. Nah, itu kan akan menambah semangat. Jadi dunia ini kita hanya butuh bersabar saja sedikit. Ya, apapun yang dikatakan orang, apapun kesulitan hidup yang kita alami, ya pasti akan berlalu. Tidak lama lagi kita akan pergi dari dunia ini. Ya, setelah itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hasil apa yang kita amalkan. Ya, jadi hal-hal yang bersifat yang berkaitan dengan negeri akhirat, berkaitan dengan surga, itu harus menjadi penyejuk hati penuntut ilmu. Nah, sehingga dia tidak terpengaruh dengan ucapan orang, celaan orang-orang yang mencela, dan perkataan miring tentang penuntut ilmu. Jelas ya. Jadi dia ikhlaskan niatnya menuntut ilmu,
mengangkat kejahilan dari dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya bagi orang yang benar niatnya. Ketika beliau ditanya, apa itu niat yang benar wahai Abu Abdillah, beliau katakan niat yang benar adalah dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Jadi dia belajar, ketika dia sudah berhasil, dia mengangkat kejahilan dari keluarganya juga dan orang-orang yang ada sekitarnya. Nah, jelas ya. Kemudian kita masuk di pembahasan nawasikh mubtada dan khabar. Qala muallif Muhammad bin Dawud As-Sinhaji al-ma'ruf bi Ibn Ajurrum rahimahullah, babul awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. Nah, Daniel kapan pergi Daniel? Sebelum asar. Hah? Baik. Hah? Saya kira sudah paham semua aturannya. Susah juga saya ulangi berulang kali. Ini masalah ini juga AC dan dispenser. Saya bayar listrik kemarin tinggi sekali, jadi kalau mau masak kopi atau apa, bagus di dapur saja, lebih hemat gas daripada listrik mahal. Kalau gas murah sekali, gas 3 kiloan itu murah sekali. Nah, jadi lebih baik habis gas daripada banyak ambil listrik, karena mahal listrik. Apalagi ini bukan listrik rendah, karena listrik tinggi ini otomatis bayarannya juga tinggi. Bukan listrik rumahan. Kalau rumahan itu murah dia, karena paling di bawah apa? Taib mana tadi? Bab al-awamil dakhilati ala mubtada'i wal khabar. Nah, bagus nih, hubungi siapa Daniel yang keluar di aturannya, karena itu amanah juga. Yarham. Nah, kita lanjut. Qala babul awamil dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab pembahasan tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Wa hiya thalathatu asya. Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar itu ada 3 perkara. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa dhanantu wa akhawatuha. Nah, yang pertama adalah kana dan saudari-saudarinya. Yang kedua adalah inna dan saudari-saudarinya. Dhanantu dan saudari-saudarinya. Nah, kana dan saudari-saudarinya apa maksudnya? Kana dan teman-temannya yang sama dengannya dalam hal amalan. Apa maksudnya saudari-saudari kana? Ya, teman-teman kana yang sama amalannya dengan kana. Apa amalannya kana dan teman-temannya? Dia tarfaul isma wa tansibul khabar. Atau bahasa lainnya tarfaul mubtada wa jalaha ismaha wa yansibu al khabar wa ja'alaha khabaraha wa ja'alahu khabaraha. Dia kan begini, asalnya mubtada khabar, jumlah ismiyah. Perhatikan dulu depan. Pertama, jumlah ismiyah mubtada khabar. Antum sudah pelajari mubtada kemarin, khabar tadi pagi, dan khabar. Dua-duanya isim marfu, rafa, mubtada rafa, khabar juga rafa.
Ketika masuk nawasikh, kana atau sesadarinya, inna atau sesadarinya, dhanantu atau sesadarinya, maka berubah hukum mubtada dan khobar ini. Berubah hukumnya. Yang tadinya sama-sama rofa berubah. Ada yang rofa dulu baru nasab, ada yang nasab dulu baru rofa, ada yang sama-sama nasab. Yang tadinya sama-sama rofa justru berubah menjadi sama-sama nasab. Nah, kalau kana dan sesadarinya dia rofa dulu kemudian menasab. Jadi mubtada dia rofa dengan rofa yang baru, kan sudah rofa memang mubtada. Jelas? Tapi ketika masuk kana dan sesadarinya dia rofa lagi dengan rofa yang baru. Diperbaharui rofanya. Dan namanya pun berubah. Yang tadinya mubtada menjadi isim kana. Paham? Kemudian khobarnya, khobar dia nasab. Yang tadinya khobar itu apa? Apa hukumnya? Rofa. Ketika masuk kana dia jadi nasab. Berubah hukumnya. Sudah? Inna kebalikannya. Inna masuk pada mubtada, dia nasab. Dia nasab mubtada. Paham? Dia nasab mubtada. Tadinya rofa, nasab ketika masuk inna. Dia jadikan sebagai isimnya. Jadi namanya bukan lagi mubtada, tapi isim inna. Khobar yang tadinya rofa diperbaharui rofanya oleh inna. Dan namanya pun berubah. Tadi kan rofa sebagai khobar mubtada. Sekarang rofa dengan nama yang baru. Rofa sebagai khobar inna. Paham? Kalau dhanantu masuk pada mubtada dan khobar dan dia jadikan dua-duanya, perhatikan, dia jadikan dua-duanya tadi sama-sama rofa kan? Mubtada khobar sama-sama rofa. Ya. Ketika masuk dhanantu sama teman-temannya langsung nasab dua-duanya sebagai maf'ulun bihinya. Dhanantu dua maf'ulnya, dua maf'ulun bihinya dhanantu. Yang mana dua maf'ulun bihinya ini asalnya sebelum masuk dhanantu sama dia mubtada khobar. Sebelum masuk dhanantu sama temannya asalnya mubtada khobar. Ketika masuk dhanantu dia jadikan maf'ulun bih dua-duanya. Mubtada dia jadikan maf'ulun bih pertama, khobar dia jadikan maf'ulun bih kedua. Paham? Jelas ya? Atau masih bingung? Jelas. Taib. Jadi itu pembahasan nawasikh. Gampang itu nawasikh. Tinggal dihafal itu sesadarinya kana dan sesadarinya, inna dan sesadarinya, dhanantu dan sesadarinya. Kapan dapat? Hafal amalannya. Hafal sesadarinya dan amalannya. Apa amalannya kana? Merofa dulu baru menasab dia. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Kalau inna balik. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Dhanantu tansibuhuma jami'an. Paham? Hafal amalannya sama saudari-saudarinya. Itu hafalan wajib ini. Yang begini-begini hafalan wajib. Yarham. Harus hafal itu inna dan sesadarinya, kana dan sesadarinya. Bagaimana antum mau amalkan nanti pas praktek kalau tidak hafal? Antum tidak sadari, oh ternyata ini saudarinya inna pale. Saya baca rofa semua ternyata dia saudarinya inna. Harusnya apa? Nasab dulu baru rofa. Ya, jadi harus hafal. Untuk bisa dipraktekkan harus dihafal terlebih dahulu. Nah, amalannya apa yang dihafal? Ada dua yang dihafal. Amalannya sama teman-temannya. Ya, amalannya sama teman-temannya. Dan perlu diketahui kana, antum tulis kana dan saudarinya itu sudah tadi amalannya ya. Ya. Kana dan saudarinya itu semuanya fi'il. Semuanya fi'il. Itu satu. Inna dan saudarinya semuanya inna huruf. Inna dan saudarinya semuanya huruf. Kalau kana dan saudarinya semuanya fi'il, inna dan saudarinya semuanya huruf, dhanantu dan saudari-saudarinya semuanya fi'il juga.
Sudah? Kana dan sasadarinya semuanya fi'il. Inna dan sasadarinya semuanya huruf. Kemudian dhanantu dan sasadarinya semuanya fi'il. Nah, supaya antum tahu ini ada mahalnya. Kalau huruf tidak ada mahalnya. Kalau fi'il jumlahnya ada mahalnya. Nah. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu diingatkan di pembahasan kana dan sasadarinya, bahwa yang beramal pada kana dan dhanantu itu bukan hanya fi'il madinya, tapi juga fi'il tasrifannya, mudhari, amrnya. Sudah tahu kan madi, mudhari, amr? Ya. Yang beramal itu bukan kana, kan fi'il madi. Bukan hanya kana yang fi'il madi yang beramal, tapi tasrifannya, yakunu, kana, yakunu, kun, itu beramal semua. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amrnya, bahkan masdarnya beramal, isim fa'ilnya beramal. Paham ya? Dhanna juga begitu. Semua tasrifannya dhanna, yadhunnu, dhunna. Itu beramal semua. Saudara-saudarinya juga begitu. Itu ditulis juga ya. Itu tambih yang kedua, bahwa kana dan saudarinya, dhanna dan saudarinya itu beramal juga tasrifannya. Kalau tambih yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi yang saya suruh tulis. Inna. Tambih yang kedua apa? Dhanna, kana dan dhanna dan saudari keduanya semua itu beramal juga apanya? Tasrifannya. Terus tasrifannya madi, mudhari, amrnya, bahkan masdar dan isim fa'ilnya beramal. Sudah? Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya lupa tadi definisikan. Apa itu nawasikh? Nawasikh dari kata nasikhah. Menghapus. Ada dua makna secara bahasa, antum tulis. Secara bahasa nasikh dari kata nasakh bermakna menghapus, al-izalah wan naql. Bermakna menghapus dan apa? Bermakna menghapus dan memindahkan. Bermakna menghapus dan memindahkan. Ya, menghapus. Misalnya nasakhati syamsu adh-dhilla. Matahari menasakh bayangan. Apa maksudnya? Matahari menasakh bayangan. Apa maksudnya? Menghilangkan bayangan. Ya. Tadinya ada bayangan, kalau datang terang hilang itu bayangan. Baik. Atau misalnya dalam bahasa Arab dikatakan naqaltu nasakhtu ma fil kitab. Saya nasakh apa yang ada di dalam kitab ini. Apa maknanya? Itu saya nakal, saya pindahkan. Nah, di sini bermakna memindahkan. Apa arti memindahkan? Menyalin. Tahu menyalin Arham? Di buku kita salin di buku, tulis ulang. Atau fotokopi, itu namanya nasakh. Karena hakikat fotokopi apa? Pindahkan kan? Pindahkan. Nah, makanya bahasa Arab fotokopi apa? Nasakh. Nasakh. Unsukh liha. Fotokopikan ini. Paham ya? Karena dia memindahkan. Memindahkan dari asli ke buku lain, lembaran lain. Sama menyalin juga kan memindahkan. Cuma menyalin manual, dia pakai tangan. Kalau fotokopi pakai mesin. Kan bedanya cuma itu saja. Nah, itu secara bahasa. Apa secara bahasa nawasikh?
Mana remote kasih nyala? Bisa kasih nyala sekarang? Apa? Al-izala wan naql. Al-izala wan naql. Menghilangkan dan memindahkan. Menghilangkan dan memindahkan. Apa contohnya bermana menghilangkan? Nasakhat asy-syamsu adz-dhilla. Nasakhat asy-syamsu adz-dhilla. Matahari nasakhat asy-syamsu adz-dhilla. Dhil, bayangan. Matahari menghilangkan bayangan. Nah, itu nasakh bermana menghilangkan. Kalau nasakh bermana memindahkan, apa contohnya tadi? Abdul Musawwir. Naqaltu, contohnya. Nasakhtu ma fil kitab. Apa artinya? Ai naqaltu ma fil kitab. Saya pindahkan apa yang ada di dalam kitab ini ke buku lain. Yaitu menyalin, bahasa Indonesia menyalin. Atau memfotokopi, sama juga, menyalin juga. Cuman dia pakai mesin. Jelas ya? Abdul Haq. Nah, itu pembahasan tentang karena secara umum. Ada beberapa hal yang saya ingatkan tadi. Pertama, amalannya, ini yang tuh hafal. Kedua, saudari-saudarinya, saudari-saudari kanan, saudari-saudari saudari-saudari. Ketiga, apa tadi? Yang inna dan kana dan saudarinya fiil, inna dan saudarinya apa? Huruf, dhanna dan saudarinya fiil. Kemudian yang keempat apa tadi? Semua tasrifannya juga beramal kecuali inna tidak ada tasrifannya karena huruf, tidak ada tasrifannya huruf. Yang ada tasrifannya adalah fiil. Itu 4 poin yang wajib di pembahasan nawasikh ini. Ya. Definisinya tadi belum selesai ya? Saya lupa. Baru secara bahasa. Nah, secara istilah an-nawasikh hiya ma yarfa'u hukmal mubtada'i wal khabar. Nawasikh adalah apa yang mengangkat atau menghilangkan hukum, apa yang mengangkat atau menghilangkan hukum mubtada dan khabar, atau lebih lengkapnya apa yang mengangkat dan merubah, begitu ya, hukum mubtada dan khabar. Dia angkat maksudnya dia hilangkan dulu hukum mubtada khabar dan dia rubah ke hukum baru. Ma yarfa'u ay ma yuzil, menghilangkan hukma al-mubtada wal khabar wa yanquluha ila hukmin jadid, dan dia rubah ke hukum baru. Dia hilangkan hukum asal mubtada dan khabar dan dia apa? Rubah ke hukum baru. Nah, itu bahasa Indonesianya seperti itu. Itu nawasikh. Apa nawasikh? Nawasikh adalah apa-apa, atau bisa juga untuk katakan amil-amil, bisa juga begitu. Amil-amil yang menghilangkan hukum asal mubtada dan khabar serta merubahnya ke hukum yang baru. Nah, itu lebih jelas. Amil-amil, apa nawasikh? Amil-amil yang menghilangkan hukum asal mubtada dan khabar serta merubahnya ke hukum yang baru.
Jelas ini? Itu definisi secara istilahnya. Kemudian kita lanjut. Amalannya dan saudara-saudarinya. Kata beliau, kita fokus di kana dulu. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merofa isim, ini apa istilahnya? Amalannya. Amalannya adalah merofa isim wa tansibul khabar, dan menasab khabar. Ya. Wahia kana, dan saudarinya itu adalah kana, atau yang kana dan saudarinya adalah kana itu sendiri, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, wa ma zala, wa ma fakka, wa ma fatiya, wa ma bariha, wa ma dama, wa ma tasarrafa minha. Lihat, kana dan saudarinya adalah kana. Satu, kana itu sendiri. Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, dan laisa. Sara, sampai sara itu berapa itu sampai sara? 7. Semuanya sampai sara itu bermakna menjadi. Dari kana sampai sara semuanya bermakna menjadi. Sudah? Tujuan pertama itu bermakna menjadi. Laisa, apa laisa? Laisa jelas nafi. Ya kan? Laisa. Zaidun fid dari. Zaid tidak berada di rumah. Nah, lihat laisa di bermakna tidak, bermakna nafi, penafian. Iya, laisa. Wa ma zala wa ma fakka wa ma fatiya wa ma bariha. 4 ini maknanya bermakna apa? Selalu, senantiasa, atau terus menerus. Bukan, sudah laisa, zala, wa ma zala, sampai wa ma bariha, dan wa ma dama juga. Nah, wa ma dama juga, hanya beda nanti syaratnya. Wa ma zala, wa ma fakka, wa ma fatiya, wa ma bariha, dan wa ma dama. Apa maknanya? Senantiasa, selalu, seterusnya atau terus menerus. Maziltu adrus, saya terus menerus belajar. Wa man fakka juga sama ya. Wa ma fatiya, wa ma bariha, wa ma dama. Apa maknanya Arham? Selamanya, apa? Selalu, bisa juga selamanya kadang diterjemah. Selalu, senantiasa, seterusnya. Ya, terus menerus. Itu terjemahannya. Sinonim-sinonimnya. Sudah? Dari segi mana sudah ya? Kemudian kita bahas dari segi syarat. Dari segi syarat. Itu 8 yang pertama. Perhatikan. 8 yang pertama itu beramal tanpa syarat. 8 yang pertama berarti dari kana sampai laisa. Nah, tulis 8 yang pertama. Kana sampai laisa itu beramal tanpa syarat. Beramal tanpa syarat. Buku catatannya disimpulkan. Kemudian wa mazala sampai wa ma bariha itu dia sudah mazala sampai ma bariha, berarti mazala, manfakka, mafatiya, ma bariha itu beramal dengan syarat didahului oleh penafian atau larangan. Penafian atau larangan
atau doa. Saudara, dari mana ke mana? Syaratnya beramal dengan syarat didahului, bukan harus hanya ma, boleh ma, yang penting penafian. Paham bahasanya? Ya, harus dahului penafian. Mau pakai ma nafi atau la nafi atau yang lain, yang penting nafi. Atau larangan, la nahya misalnya, atau doa. Paham? Nah, itu ma zala dan sampai ma bariha. Ma zala, ma fakka, ma fatiha, ma bariha. Kalau ma dama, dia beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Tulis saja dulu ma masdariyah dzarfiyah, nanti kita jelaskan. Nah, kalau kita sudah pelajari seperti ini, kalau antum hafal nanti itu sudah enak dihafal dan sudah mulai paham apa maksudnya ini. Ya. Siapa yang sudah selesai hafalannya? Hah? Selesai hafalan jurumiyah? Sampai mana? Kana? Ya, nanti hafal, kalau sudah pelajari baru hafal itu enak. Langsung paham maksud-maksudnya. Jelas ya? Apa tadi madama syaratnya beramal? Ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah namanya. Baik. Kenapa dinamakan ma masdariyah? Karena bisa merubah fi'il menjadi masdar. Masih ingat huruf-huruf masdariyah temannya an penasab. Ada 5 kan huruf-huruf masdariyah, an, anna, lau, kai dan ma. Ma yang ini. Nah, jadi ma-nya di dama itu dengan ma-nya di mazalah beda, Arham. Kalau mazalah ma-nya nafi. Kalau ma dama ma-nya masdariyah dzarfiyah. Kenapa dinamakan masdariyah? Karena merubah fi'il madhi menjadi masdar. Merubah fi'il, bukan hanya fi'il madhi. Merubah fi'il menjadi masdar. Paham masdar? Hah? Masdar seperti dorban, doraba yadribu dorban, masdar. Hah? Di pembahasan sorof. Apa lagi masdar? Misalnya dhahaba yadhabu, dhahaban, atau ja'ala yaj'alu ja'alan, sami'a yasma'u sam'an. Itu sam'an, sama apa namanya? Dorb. Itu namanya masdar. Kalau di tasrif itu dia urutan ketiga. Nanti akan pelajari. Intinya dia contoh-contohnya seperti itu. Seperti misalnya istakhraja yastakhriju istikhrajan. Istaqama yastaqimu istiqomatan, istiqomah. Isti'adzah, isti'anah itu masdar semua. Jelas? Siapa Azam? Nah, nanti ada pelajaran khususnya dia di sorof. Intinya apa tadi? Ma masdariyah merubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Dzarfiyah, kenapa ma-nya dinamakan dzarfiyah? Dia namanya 2, masdariyah sekaligus dzarfiyah. Masdariyah artinya merubah fi'il menjadi masdar, dzarfiyah artinya dia bermana dzaraf, bermana muddah. Bermana apa? Muddah, dzaraf. Muddah apa arti muddah? Muddah itu waktu atau bisa diterjemah selamanya. Muddatu apa misalnya? Ya bisa diterjemah durasi. Bisa diterjemah, kadang selamanya diterjemah. Selama saya di sini, muddata tadrisi huna misalnya. Muddata tadrisi huna, selama saya mengajar di sini. Muddata apa namanya? Ya, muddata ta'allumi huna misalnya. Selama saya belajar di sini.
Jadi kan mudda itu diterjemah selama. Selama. Bisa? Jadi masdaria artinya merubah fi'il menjadi masdar, dzarfiyah artinya merubah apa dia? Dzarfiyah tadi bermana apa? Ya, dzaraf, yaitu muddah. Sudah? Wa ma tasarrafa minha, dan tasrifan darinya, tasrifan dari kana dan sesadarinya juga beramal. Apa artinya? Wa ma tasarrafa minha? Apa-apa yang tertasrif dari kana dan sesadarinya itu beramal juga. Yang tadi yang kita bahas di awal tadi. Sudah? Paham Azam? Lihat matanya. Wa ma tasarrafa minha. Apa artinya wa ma tasarrafa minha? Dan apa yang tertasrif darinya? Apa yang tertasrif dari kana dan sesadarinya juga beramal. Yang tadi kita bahas tadi. Sudah? Tapi kemudian contoh, sekarang contohnya. Beliau contohkan beberapa ya sebagai perwakilan saja. Atau contoh di sini sebelum mencontohkan cara prakteknya di apa namanya? Di dalam baca kitab, beliau contohkan dulu tasrifannya. Kana yakunu kun. Ini tasrifannya kana. Asbah yusbihu asbih. Fil madhi mudhari amr ya. Saya kira ini pelajaran sorof. Kana yakunu kun, asbah yusbihu asbih. Asbah fil madhi, yusbih fil mudhari, asbih fil amr. Takul sekarang contohnya. Kana Zaidun qa'iman. Zaid berdiri. Nah. Tayyib, kana tadi saya bilang bermana menjadi, iya. Karena sampai apa tadi? Soro bermana menjadi. Itu diantara maknanya. Tapi ada makna lainnya. Karena itu kadang bermana al-mudi ma'a al-inqita atau ma'al istimrar. Ya dulu al-mudi menunjukkan atas lampau. Karena bermana lampau kadang disertai dengan terputus atau dia lampau dan bermana terus menerus. Kalau lampau dan terputus begini, kana Zaidun qa'iman, tadi Zaid berdiri. Nah, sekarang tidak. Nah, itu berarti terputus. Tadi berdiri sekarang tidak. Kana Zaidun qa'iman, tadi Zaid berdiri. Nah, itu bermana lampau, kan tadi berarti lampau dan terputus. Kedua, dia lampau dan terus menerus. Misalnya, kana Zaidun kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu apa? Apa diterjemah di situ? Dari dulu Allah itu Maha mengetahui dan seterusnya, ya kan? Berarti dia apa? Al-mudi mal istimrar. Al-mudi mal istimrar. Dari dulu dan seterusnya. Nah, itu makna kana, di antara makna kana yang sering muncul. Selain itu tadi apa? Menjadi. Bisa simpulkan Arham? Kana apa maknanya? Mudi itu lampau, mudi mal inqita. Mal istimrar. Mudi mal inqita contohnya qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Zaid tadi berdiri. Sekarang tidak berdiri lagi. Terputus berarti. Kalau contoh yang istimrar, al-mudi mal istimrar bisa Ghafurur Rahim, Aliman Hakim, sama saja. Allah itu senantiasa apa? Dari dulu sampai seterusnya Allah Maha mengampuni, Maha mengilmui dan seterusnya.
Biasanya sifat-sifat Allah begitu. Biasanya bisa juga sifat-sifat makhluk, tapi kebanyakan pada sifat-sifat Allah. Kemudian apa lagi makna kana selain itu? Bermakna tasyir, bermakna menjadi. Nah, kemudian makna khusus amsa. Atau kita selesaikan dulu contohnya. Kana Zaidun qa'iman. Tadi Zaid berdiri. Ini apa ini? Kana bermakna mudimal angkita. Contoh lain, walaisa amrun syakhisan. Amr tidak pergi. Syakhisan bisa bermakna pergi dan datang. Amr tidak pergi. Nah, di situ jelas ya, laisa bermakna tidak. Nah, wa ma asbah dzalik, dan apa-apa yang serupa dengan itu. Maksudnya ambil contohnya. Ambil contoh untuk amsa, untuk asbah, untuk adha, untuk dhalla, untuk bata. Semuanya punya tuhfa. Azam. Itu ada contohnya semua di tuhfa itu. Lengkap itu kalau di tuhfa. Contoh-contohnya. Jadi gampang, kalau contoh gampang. Insyaallah di praktek itu banyak contoh. Di buku praktek nanti banyak contoh. Yang penting antum pahami dulu teorinya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tadi. Karena apa makna khususnya? Kan makna umumnya yang 7 pertama itu bermakna menjadi. Kalau makna khusus karena apa tadi? Al-mudhi ma'al inqita dan al-mudhi ma'al istimrar. Makna khususnya amsa. Makna khususnya amsa itu dukhul fil masa, masuk di waktu sore. Masuk di waktu sore. Kan masa amsa. Asbaha masuk di waktu pagi. Adha masuk di waktu apa? Adha, duha. Masuk di waktu duha. Gampang ini maknanya. Kelihatan dari lafadznya. Amsa dari masa sore. Asbaha dari subuh pagi. Adha dari duha. Ya kan? Wa dhalla itu dia tulun nahar, sepanjang hari. Ini mana khususnya? Dhalla bermakna apa? Sepanjang hari. Kemudian bata lawannya. Apa lawannya? Sepanjang malam. Bata ya baituta. Sepanjang malam. Soro, kalau soro dia mana khususnya bermakna tahawul wal intikal, berubah dan berpindah. Sudah? Nah, kalau yang lain itu tidak ada. Sudah selesai pembahasan kana dan sesadarinya. Nah, ini wajib dihafal ya, karena sesadarinya pembahasan nawasikh wajib dihafal di matanya. Kemudian pembahasan inna dan sesadarinya kita selesaikan. Ini gampang karena sudah ada pendahuluan tadi. Ini sisa penyebutan nama-nama saudarinya dan contoh-contohnya. Kata beliau, wa amma inna, adapun inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna dan sesadarinya amalannya apa? Amalannya apa tadi? Tansibul isma,
tarfal khabar, manasab isim dan rafa khabar. Wahia inna, apa saudarinya? Inna, lihat inna itu sendiri, kemudian saudarinya anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna dan anna maknanya dulu. Inna dan anna maknanya sesungguhnya. Dia taukid, bermakna apa? Sesungguhnya. Kalau sudah tahu tidak apa-apa, tidak ditulis. Lakinna bermakna akan tetapi. Akan tetapi. Ka'anna bermakna seakan-akan. Ka'anna bisa diterjemah seakan-akan atau mirip atau seperti. Ka'anna Zaidun asadan, Zaid seakan-akan singa, atau Zaid mirip singa, atau Zaid seperti singa. Jadi bisa diterjemah seperti, atau sama, atau mirip. Nah, walaita, laita bermakna apa? Tamanni, angan-angan, seandainya. Biasanya berangan-angan pakai kata seandainya. La'alla apa? La'alla itu ada dua maknanya. Bermakna semoga dan jangan-jangan. Tarajji wa tawakku. Tarajji itu roja, berarti maknanya semoga. Tawakku dia menanti sesuatu yang sebenarnya dia tidak sukai. Dia bilang, "Wih, jangan-jangan si fulan sudah mati. Jangan-jangan si fulan sudah binasa." Paham ya? Jangan-jangan si fulan kesasar. Itu apa namanya? Tawakkul. Kalau diterjemah jangan-jangan. Jadi la'alla itu bisa diterjemah apa? Semoga. Misalnya la'alla Zaidan qadimun, semoga Zaid datang. Kalau la'alla amrun halikun, apa di situ? Jangan-jangan Amr sudah mati, sudah binasa. Bisa diterjemah salah satu dari dua itu. Tinggal dilihat apanya, cara membedakannya. Lihat konteks, ya kan? Lihat konteks. Oh, la'alla amrun halikun. Anda mungkin dia jangan-jangan di sini apa semoga. Kalau semoga itu berarti dia doakan kebinasaan untuk orang. Jangan-jangan itu antum, jangan-jangan itu antum tidak suka. Kalau antum suka, semoga. Lalla Daniel hadirun. Marham. Kemudian takula, contohnya sekarang, contohnya lihat. Inna Zaidan qa'imun. Kan dia menasab apa mubtada, dia jadikan isimnya, dia rafa khabar, dia jadikan khabarnya. Sesungguhnya Zaid berdiri. Dia akan bermakna penekanan penguat. Sesungguhnya Zaid berdiri. Walaita amran syakhisun. Laita seandainya Amr syakhis, pergi atau datang. Bisa pergi, bisa bermakna datang kalau syakhis. Laita amrun syakhisun, seandainya Amr datang. Wa ma syabah dzalik, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Maksudnya bawakan contoh saudaranya yang lain. Itu kan baru dua itu. Baru inna dan laita. Antum bawakan anna Zaidan qa'imun, lakinna Zaidan qa'imun. Bisa. Ka'anna Zaidan asadun, seakan-akan Zaid itu singa atau Zaid mirip singa. Walaita sudah. La'alla, apa tadi contohnya? La'alla Zaidan qadimun, semoga Zaid datang. La'alla amrun halikun, barangkali, atau jangan-jangan, bisa juga terjemah barangkali. Jangan-jangan Zaid jangan-jangan Amr binasa, sudah mati, sudah binasa. Itu contoh-contohnya. Banyak di Tuhfah, ada lengkap di Tuhfah. Wa ma'ana inna wa anna, atau kita. Tadi saya lupa tadi. Seharusnya enggak ditulis.
Mana inna dan anna adalah taukid, penguat. Kalau diterjemah apa? Sesungguhnya. Lakinna lil istidrak. Lakinna itu bermana apa? Akan tetapi, istidrak. Ka'anna litashbih, untuk menyerupakan. Intinya tadi terjemah mirip atau apa? Seperti. Walaita litamanni, laita untuk berangan-angan, diterjemah seandainya. Wala'alla litaraji wa tawaqqu, la'alla dia bermana roja, taraji, harapan, tawaqqu. Tawaqqu itu nanti menantikan sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, diterjemah tadi jangan-jangan. Taraji semoga atau mudah-mudahan. Ya, bisa semoga atau mudah-mudahan, itu sinonimnya. Tawaqqu apa? Jangan-jangan atau barangkali. Barangkali fulan begini, barangkali fulan, jangan-jangan fulan. Jelas ya? Nah, selesai pembahasan inna dan saudarinya. Taib. Dhanantu. Ini lebih mudah karena dia hukumnya cuma satu. Kata para penulis, adapun dhanantu wa amma dhanantu wa akhwatuha dan saudarinya fa innaha tansibul mubtada wal khabara. Maka sungguhnya dia menasab mubtada dan khobar ala annahuma maf'ulani laha, menjadi dua maf'ulnya. Jadi dia nasab mubtada dan khobar secara bersamaan. Kan mubtada dan khobar asalnya rofa. Ketika masuk dhanantu langsung nasab dua-duanya secara bersamaan. Tapi ketika nasab namanya bukan lagi mubtada khobar, tapi apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2, maf'ul bihi awal, maf'ul bihi tsanin. Wahya dhanantu, apa itu? Yang amalannya seperti itu, menasab mubtada dan merafa khabar, menasab mubtada dan khabar secara bersamaan, yaitu dhanantu dan saudara-saudarinya. Apa saudarinya? Hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Itu berapa semua? 10 semua. Maknanya beliau tidak jelaskan di matan maknanya. Lihat maknanya, kalau dhanna, dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ini semua bermakna menduga, bermakna dugaan besar. Menduga. Dari empat pertama, dhanna, dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, sampai situ. Bermakna apa dia? Menduga, menyangka, menduga. Dugaan besar. Saya menyangka ini, saya menduga begini. Kemudian ra'aitu, alimtu, wajadtu. 3 ini, ra'aitu, alimtu, wajadtu, bermakna yakin. Kan melihat. Lihat itu berarti yakin atau tidak? Yakin, melihat dia mata kepala. Alimtu, ilm, mengilmui, yakin juga. Wajadtu, mendapati, menemukan. Itu yakin juga. 3 ini bermakna yakin. 3 ini bermakna apa? Yakin. Nah, kemudian yang selanjutnya, ittakhadtu dan ja'altu. Ini bermakna menjadi. Ittakhadtu di sini bermakna bukan mengambil. Kan asalnya ittakhadtu itu bermakna mengambil dari kata akhadha. Tapi di sini ittakhadtu dan ittakhadtu dia bermakna menjadi. Sama ja'altu. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima ittakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan. Nah, di situ bukan mengambil. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ittakhadha bermakna apa, Arham? Aduh. Menjadi. Bukan mengambil. Asalnya memang mengambil dari kata akhadha, tapi di sini di bab ini dia bermakna menjadi, sama ja'altu, menjadi.
Wasami itu, sami itu semuanya tahu. Apa makna sami itu? Mendengar. Ya, mendengar. Tapi yang benarnya, kasih catatan, yang benarnya sami itu ini bukan saudarinya dhanna. Menurut pendapat yang kuat, sami itu bukan saudarinya dhanna. Dhanantu. Pendapat yang kuat, sami itu bukan saudarinya dhanantu. Karena dia hanya butuh satu maf'ul bihi. Tambah catatannya, karena dia hanya butuh satu maf'ul bihi. Sementara dhanantu dan saudarinya berapa maf'ul bihinya? Dua. Ya. Sami itu bukan saudarinya dhanna. Karena yang benarnya dia hanya butuh satu maf'ul bihi. Jelas? Bahkan ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Kaidahnya dengar kaidahnya. Kaidahnya semua panca indra pasti dia fiilnya muta'addi pada satu maf'ul bihi. Semua panca indra pasti hanya butuh satu maf'ul bihi. Semua panca indra. Ada 5 panca indra kan? Iya. Namanya saja apa? Arham panca. Apa panca? Bukan teman tak. Apa panca? Tidak panca. Panca indra, Pancasila. 5. Panca indra 5 indra. Apa itu? 1. Melihat, mendengar, meraba. Merasa dengan apa ini? Dengan hati atau dengan lidah? Kalau meraba? Kulit. Bukan hanya tangan. Tangan, kulit, pakai kaki. Ya. Apa lagi? Pendengaran sudah. Penciuman. Penciuman yang mana ini? Hidung. Penciuman dengan hidung. Penciuman. Ini 5 indra ini semuanya pasti butuh satu maf'ul saja. Berarti kira-kira bisa jadi saudarinya dhanna? Tidak bisa, karena dhanna butuh 2 maf'ul. Contoh sekarang. Takul, engkau katakan dhanantu Zaidan qa'iman. Saya apa di situ tadi? Dhanantu bermana apa tadi? Menduga atau menyangka. Saya menyangka Zaid berdiri. Terus saya menduga Zaid berdiri. Itu bisa saya mengira, bisa juga. Bahasa Indonesia itu antum datangkan sinonimnya bebas. Mengira, menyangka, menduga, itu sama semua. Waraitu amron syakhisan. Apa di sini raitu? Bukan melihat di sini, yakin. Ya, saya meyakini Amr pergi. Ya, saya yakin Amr pergi. Jelas? Tadi gampang itu sudah saya sebutkan makna-maknanya. Jadi insyaallah bisa antum terjemah kalau ketemukan di buku Gondol. Wa ma asbah dzalik dan yang serupa dengan itu, maksudnya contoh-contoh yang lain dari saudari-saudarinya yang lain. Nah, sudah selesai pembahasan nawasikh. Pembahasan nawasikh. Baik, intinya antum hafal. Nanti prakteknya itu banyak contoh, kita akan ketemukan hampir semua pembahasan itu ada di buku praktek nanti. Ya. Kita baca Qatrun Nada dan syarah Qawaidul Arba ya. Ya, syarah Qawaidul Arba. Baik. Sudah dulu untuk hari ini. Ya. Dihafal. Bagaimana hafalan Al-Qur'annya jalan? Yang lain bagus terus-terus. Antum tidak tasmi tiap hari kah? Fullnya. Oh iya, bagus. Bagus. Ya. Iya bisa. Diatur. Jadi misalnya
berapa pekan atau atau 1 juz terlalu banyak mungkin, setengah juz, iya bagus, setengah juz, baru store semua setengah juz. Jadi murojaah berarti ada liburnya menambah, ya, ada liburnya menambah, ya, diatur saja. Tapi kalau hadisnya jalan juga, matan jalan juga, semuanya menghafal semua. Tapi yang kuliah, yang tidak kuliah semuanya menghafal. Yang kuliah ini tugas tambahannya ini mendengar rekaman saja waktu tidak hadir, ya, terutama azam baru, karena baru sekali belajar, ya, tidak boleh putus-putus. Jadi kalau ada yang luput, dengar rekaman, mau pakai, ada HP-nya kan, bisa dari HP, atau kalau tidak mau pakai HP, pakai laptop langsung bisa, supaya pindah-pindahkan lagi rekaman atau, ya.